Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah proyek machine learning yang cukup menarik, yaitu prediksi penyakit jantung menggunakan support vektor mesin atau yang biasa disingkat SPM. Proyek ini menggunakan dataset nyata dari UIC Machine Learning Repository, khususnya subset Cleveland yang berisi rekam medis ratusan pasien. Eh, sebelum sebelum kami ke materi, izinkan kami perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Abdani Suara. Nama saya Raffi Rizky Abista Sudarmo. Saya Noval Fahri Saipudin Ramadan. Lalu di sini ada daftar isi, yaitu agenda kami. Sebelum masuk ke inti pembahasan, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu alur presentasi ini agar kita semua bisa mengikuti dengan lebih mudah. Presentasi ini terbagi menjadi 6 bagian utama. Pertama, kita akan berkenalan dengan dataset yang digunakan, yaitu hard disk clip dan UIC. Kedua, saya akan menjelaskan apa tujuan dari proyek ini secara lebih rinci. Ketiga, kita akan membahas proses pra pemrosesan data yang merupakan salah satu tahap terpenting dalam machine learning. Keempat, saya akan menjelaskan bagaimana model SVM dibangun dan dilatih. Kelima, kita akan melihat hasil evaluasi model secara lengkap. Dan terakhir, saya akan menyampaikan kesimpulan beserta rekomendasi pengembangan ke depan. Jadi ada 6 bagian dan kita akan bahas satu persatu secara urut. Di sini ada pengenalan dataset. Dataset yang digunakan dalam proyek ini adalah Artises Cleveland yang bersumber dari UIC Machine Learning Repository. Dataset ini merupakan salah satu dataset paling terkenal dan paling sering digunakan dalam penelitian machine learning di bidang kesehatan. Dataset ini berisi 297 rekam pasien, dengan masing-masing pasien memiliki 13 fitur klinis yang bisa diukur melalui pemeriksaan medis standar. Kolom targetnya bernama condition yang bernilai 0 jika pasien sehat dan jika 1 pasien terindikasi penyakit jantung. Dari 297 data tersebut, terdapat 160 pasien sehat atau sekitar 53,9%. Dan 137 pasien sakit atau sekitar 46,1%. Ini adalah distribusi yang cukup seimbang, sehingga model tidak akan terlalu bias ke salah satu kelas. Kabar baiknya, dataset ini sudah bersih dan tidak missing value sama sekali, karena kita menggunakan versi yang telah diperbaiki sesuai diskusi di Kaggle. Sekarang mari kita lihat 13 fitur klinis yang ada. Di sini ada usia pasien dalam tahun, seks yaitu jenis kelamin, 0 untuk perempuan dan 1 untuk laki-laki. Lalu ada CP, jenis nyeri dada dengan skala 0 sampai 3. Lalu ada trace BPS, tekanan darah saat istirahat dalam satuan mmHg. Lalu ada KOL, kadar kolesterol dalam darah dalam mg per dl. Lalu FBS, apakah gula darah puasa lebih dari 120 mg per dl. Lalu ada restage, hasil pemeriksaan EKG saat saat istirahat. Lalu ada talak, detak jantung maksimum yang tercapai. Lalu ada eksang, apakah ada anggina yang dipicu oleh olahraga. Lalu olpik, depresi segmen ST akibat olahraga. Lalu ada slop, kemiringan segmen ST puncak saat olahraga. Lalu ada CA, jumlah pembuluh darah utama yang terlihat saat fluoroskopi dan 0 sampai 3, dan TAL tipe talasemia. Ke-13 fitur ini yang akan digunakan sebagai input untuk model SVM kita. Lalu ada slide selanjutnya akan dijelaskan oleh kawan saya. Lalu slide selanjutnya yaitu tujuan proyek. Tujuan utama proyek ini adalah membangun model klasifikasi menggunakan support vector machine untuk memprediksi apakah seorang pasien menderita penyakit jantung atau tidak. Berdasarkan 13 fitur klinis yang telah kita bahas tadi,
Ini adalah masalah klasifikasi biner. Outputnya hanya dua, sehat atau sakit. Secara lebih teknis, proyek ini memiliki 4 tujuan spesifik. Pertama, melakukan analisis data eksploratif untuk memahami distribusi data, korelasi antar fitur, dan kualitas dataset sebelum pemodelan dimulai. Yang kedua, melakukan pemrosesan data yang tepat, terutama standarisasi fitur numerik menggunakan standar scalar, agar algoritma SVM dapat bekerja secara optimal. Ketiga, melatih model SVM dengan kernel RBF yang terbukti efektif untuk data nonlinear. Dan keempat, mengevaluasi performa model secara menyeluruh menggunakan berbagai metrik, termasuk akurasi, precision, recall, dan F1 score. Lalu selanjutnya ada pra-pemrosesan data. Dalam machine learning, kualitas model sangat bergantung pada kualitas data yang diberikan. Oleh karena itu, sebelum melatih model, kita perlu memastikan data dalam kondisi yang baik dan siap diproses. Langkah pertama adalah memuat dataset menggunakan perintah pd read csv. Setelah dimuat, kita mendapatkan data frame dengan 297 baris dan 14 kolom, 13 kolom fitur, dan 1 kolom target. Langkah kedua adalah mengecek missing value menggunakan df is null sum. Hasilnya semua kolom menunjukkan angka 0. Artinya tidak ada data yang hilang sama sekali. Ini sangat memudahkan proses selanjutnya. Langkah ketiga adalah memisahkan fitur dan target. Kita membuat variabel X yang berisi 13 fitur klinis dan variabel Y yang berisi kolom condition sebagai label. Pemisahan ini wajib dilakukan sebelum proses training. Langkah keempat adalah membagi data menjadi data training dan data testing menggunakan fungsi train test split. Kita menggunakan rasio 80/20. Artinya 80% data, yaitu 237 sampel, digunakan untuk melatih model. Dan 20% sisanya, yaitu 60 sampel, digunakan untuk menguji model. Parameter stratify sama dengan Y ditambahkan agar proporsi kelas tetap seimbang di kedua subset. Langkah kelima, dan ini sangat penting untuk SVM, adalah standarisasi fitur menggunakan standar scalar. SVM sangat sensitif terhadap skala data. Jika satu fitur memiliki nilai ratusan dan fitur lain hanya bernilai 0 atau 1, model akan cenderung bias. Dengan standar scalar, semua fitur diubah sehingga memiliki rata-rata 0 dan standar deviasi 1. Perlu diingat bahwa scalar hanya di-feed pada data training, lalu ditransform ke data testing. Ini penting untuk menghindari kebocoran data atau data leak. Lalu selanjutnya ada pembangunan model SVM. Sebelum masuk ke kode, izinkan saya menjelaskan sebentar apa itu SVM. SVM adalah algoritma machine learning yang bekerja dengan cara mencari sebuah hyperplane atau bidang pemisah yang paling optimal untuk memisahkan dua kelas data. Optimal di sini artinya hyperplane tersebut memiliki jarak atau margin yang paling besar ke titik-titik data terdekat dari masing-masing kelas. Titik-titik data yang berada paling dekat dengan hyperplane inilah yang disebut support vectors. Namun, data di dunia nyata termasuk data medis seringkali tidak bisa dipisahkan secara linear. Disinilah kernel RBF atau Radial Basis Function berperan. Kernel ini secara matematis mentransformasi data ke dimensi yang lebih tinggi sehingga pemisahan menjadi mungkin. Inilah mengapa kita memilih kernel RBF dalam proyek ini. Dalam kode Python, pembangunan model hanya memerlukan beberapa baris saja. Pertama, kita inisialisasi model dengan SVC kernel sama dengan RBF, random state sama dengan 42. Parameter random state sama dengan 42 digunakan untuk memastikan hasil yang reproducible. Artinya setiap kali kode dijalankan, hasilnya akan selalu sama. Kemudian kita latih model dengan SVM model fit, X-train, scale, Y-train. Disinilah model belajar dari data training yang sudah diskalakan. Setelah itu, kita lakukan prediksi dengan SVM model predict. Ada data testing yang belum pernah dilihat model sebelumnya. Kesederhanaan kode ini adalah salah satu keunggulan scikit-learn. Abstraksi yang baik memungkinkan kita fokus pada logika dan analisis, bukan pada implementasi matematis yang rumit. Nah, di sini ada hasil evaluasi.
Setelah dilatih dan diuji, model SPM kita berhasil mencapai akurasi sebesar 90% pada 60 data uji. Ini adalah hasil yang sangat baik, menunjukkan bahwa SPM dengan kernel RBF sangat cocok untuk dataset ini. Mari kita bedah lebih detail. Untuk precision, kelas 0 atau sehat mendapatkan precision 84%, sedangkan kelas 1 atau sakit mendapatkan precision 100%. Artinya, setiap kali model memprediksi seseorang sakit, prediksi itu selalu benar. Tidak ada false alarm sama sekali. Untuk recall, kelas 0 mendapatkan recall 100%. Artinya, model berhasil mendeteksi semua pasien sehat dengan sempurna. Kelas 1 mendapatkan recall 79%. Artinya, dari 28 pasien yang sebenarnya sakit, 22 berhasil terdeteksi dengan benar. Untuk F1 score, kelas 0 mendapat 91% dan kelas 1 mendapat 88%. Dengan marco average di angka 90%. Sekarang mari kita lihat confusion matrix-nya. Dari 60 data uji, terdapat 32 true negatif. Pasien sehat diprediksi sehat dengan benar. 0 false positif, tidak ada pasien sehat yang salah diklasifikasikan sebagai sakit. 6 false negatif, ada 6 pasien sakit yang tidak terdeteksi oleh model. Dan 22 true positif, pasien sakit berhasil dideteksi dengan benar. Yang perlu diperhatikan adalah 6 kasus false negatif ini. Dalam konteks medis, false negatif lebih berbahaya daripada false positif. Artinya, pasien yang sebenarnya sakit dibiarkan pulang tanpa penanganan. Ini menjadi catatan penting untuk pengembangan model ke depannya. Classification report. Dari bar chart ini, kita bisa membandingkan 3 metrik sekaligus. Precision, recall, dan F1 score untuk setiap kelas. Terlihat bahwa kelas 0 atau sehat memiliki recall sempurna di angka 100%. Yang berarti model sangat handal dalam mengidentifikasi pasien yang memang sehat. Precisionnya di angka 84%, karena ada sedikit kasus di mana pasien sakit itu terprediksi sebagai sehat. Sementara kelas 1 atau sakit memiliki precision 100%, ketika model bilang seseorang sakit, itu pasti benar. Namun recall-nya 79%, yang berarti ada beberapa kasus sakit yang terlewat. Untuk macro average, ketika metrik berada di kisaran 80% sampai 92%, yang menunjukkan performa model secara keseluruhan sangat konsisten dan seimbang. Dari tabel ringkasan di sebelah kanan, kita bisa melihat bahwa dari total 60 data uji, 32 dari kelas sehat dan 28 dari kelas sakit. Model berhasil memprediksi dengan benar sebanyak 54 dari 60 sampel, menghasilkan akurasi akhir 90%. Contoh prediksi satu pasien. Kita ambil pasien pertama dari data testing. Pasien ini adalah seorang laki-laki berusia 63 tahun dengan data klinis sebagai berikut. Tekanan darah, istirahat 145 mmHg, kolesterol 233 mg per dl, gula darah puasa di atas 120, detak jantung maksimum 150 mbpm, dan beberapa indikator lain seperti old peak 2, 3, dan nilai tol 1. Proses prediksinya berjalan dalam 3 langkah sederhana. Pertama, data pasien ini dimasukkan ke dalam standar scaler yang sebelumnya sudah di-feed pada data training untuk mendapatkan versi yang sudah terskalakan. Kedua, data yang sudah diskala tersebut dimasukkan ke dalam SPM model predict. Ketiga, model mengeluarkan output prediction 0 sama dengan 1. Berdasarkan prediksi model, pasien ini teridentifikasi menderita penyakit jantung. Ini mendemonstrasikan bagaimana model yang sudah kita latih bisa langsung digunakan untuk memberikan prediksi pada data baru. Dan inilah nilai praktis dari proyek machine learning seperti ini. Baik, kita sampai di bagian terakhir yaitu kesimpulan. Pertama, kita berhasil membangun model SPM menggunakan kernel RBF yang dilatih pada dataset UIC Heart Descent Cleveland. Model ini menggunakan 13 fitur klinis dan standar scalar sebagai tahap pra-prognosesan. Kedua, model mencapai akurasi yang sangat baik, yaitu 90% pada data uji dari 60 sampel
54 diprediksi dengan benar, terdiri dari 32 true negatif dan 22 true positif. Ketiga, performa model cukup seimbang antara kedua kelas. Precision berkisar antara 84 hingga 100%. Recall antara 79 hingga 100%, dan F1 score antara 88 hingga 91%. Keempat, ada keterbatasan yang perlu kita akui. Dataset ini relatif kecil, hanya 297 sampel. Selain itu, terdapat 6 kasus false negatif yang dalam konteks medis patut mendapatkan perhatian serius. Untuk aplikasi klinis nyata, kita mungkin perlu menurunkan threshold prediksi agar recall kelas sakit lebih tinggi, meskipun itu akan mengorbankan sedikit precision. Yang kelima, untuk pengembangan ke depan, ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Pertama, yaitu menggunakan grid search cross validation untuk mencari nilai. Lalu hyperparameter C dan gamma yang optimal. Kedua, membandingkan performa SPM dengan algoritma lain seperti random forest, XGBoost, atau neural network. Dan ketiga, mencoba dataset yang lebih besar atau menggabungkan dengan dataset Cleveland dari sumber lain. Secara keseluruhan, proyek ini membuktikan bahwa SPM adalah algoritma yang sangat kompetitif untuk tugas klasifikasi medis, terutama ketika data sudah dinormalisasi dengan baik. Demikianlah presentasi kita mengenai prediksi penyakit jantung menggunakan support vector machine. Kita telah bersama-sama melewati seluruh alur proyek machine learning, mulai dari memahami dataset, melakukan pemrosesan, membangun model, hingga mengevaluasi hasil secara komprehensif. Semoga presentasi ini bermanfaat dan bisa menjadi referensi yang baik untuk proyek machine learning di bidang kesehatan ya. Saya cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Wabarakatuh.